Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba dong, Bu Zara mau lihat semangatnya anak-anak semua. Nah, untuk lihat semangat anak-anak, Bu Zara mau tepuk semangat nih. Bisa kan tepuk semangat? Bisa. Oke, saya kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, karena kalian anak-anak baik, agar kabarnya semakin baik, marilah kita berdoa dulu pada Allah, meminta agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, di antara kalian siapa nih yang berani memimpin doa? Saya Bu. Ya, Mbak Hani, silakan. Nanti dia akan gerakan sudah. Ya Bu. Mari siap ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya terima kasih Mbak Hani sudah memimpin doanya. Nah, selanjutnya, anak-anak semakin semangat, anak-anak semakin semangat. Marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, langsung bisa berdiri ya. Baik Bu. Nah, hari ini kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Telah menjadi lautan akhir, mari buka kembali. Nah, karena anak-anak sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, sekarang ini mau tanya nih anak-anak, apa tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Kemarin kan kita sudah belajar tentang bangun datar ya, tentang unsur-unsur bangun datar. Dan hari ini kita punya unsur yang lain nih. Kemarin unsur keliling dan persegi, hari ini kita punya unsur sudut pada bidang datar. Nah, ini mau tanya nih, apakah anak-anak melihat jendela yang di samping kita? Iya. Nah, kalau dilihat itu di jendela itu ada sudutnya ya. Kalian tahu tidak itu namanya sudut apa? Belum tahu. Belum tahu. Karena belum tahu, maka hari ini kita mempunyai capaian pembelajaran, yaitu adalah kalian dapat mendeskripsikan ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar seperti segi 4, segi 3, dan segi banyak dari unsur-unsurnya, yaitu adalah sudut. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, nanti melalui PowerPoint anak-anak itu dapat menganalisis apa saja jenis-jenis sudut yang ada pada bangun datar. Selanjutnya itu melalui diskusi kelompok. Jadi nanti Ibu akan memberikan LKPD, nanti kalian akan berdiskusi. Nah, saat mengerjakan lembar kerja siswa itu kalian dapat menyebutkan mana saja bagian-bagian sudut pada bangun datar. Nah, selanjutnya itu kalian nanti kan presentasi nih setelah mengerjakan LKPD. Nah, setelah presentasi itu diharapkan kalian dapat menunjukkan hasil diskusi mengenai bagian-bagian sudut yang terdapat pada benda di sekitar dengan benar. Nah, selanjutnya, ketika kalian belum tahu ya tentang sudut, nah sekarang Ibu beritahu sudut. Sudut itu apa sih? Nah, sudut itu adalah ukuran lokasi dari daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan pada satu titik dan dinyatakan dalam satuan derajat. Nah, ukuran lokasi. Nah, ini berarti lokasi, ukuran lokasi ini di sini sampai sini. Nah, berarti sudutnya itu di sini. Oleh dua garis yang berpotongan. Ini ada garis OB dan juga ini garis OA. Nah, garis OB dan garis OA itu berpotongan di sini, bertemu di sini. Nah, karena mereka bertemu di sini, terbentuklah sebuah sudut. Nah, selanjutnya itu ada bagian-bagian sudut. Nah, ternyata garis sudut itu mempunyai strukturnya sendiri anak-anak. Yang pertama itu adalah kaki sudut. Kaki sudut adalah garis-garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Nah, ini mau tanya, anak-anak punya kaki? Punya. Kakinya ada berapa ya kalau dua? Ada dua. Nah, sudut juga punya kaki, kakinya juga ada dua, yaitu kakinya ini kalau misalkan ini A, B, C. Nah, berarti kakinya itu B, A, dan B, C. Seperti anak-anak. Dan ada titik sudut. Titik sudut itu adalah titik pangkal atau titik potong tempat perhimpitan atau berpotongannya garis sinar. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Itu ada daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang terdapat di antara dua kaki sudut, yaitu di sini. Nah, di sini itu artinya daerah sudut. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian-bagian sudut.
Nah, yang bagian kaki sudut. Nah, kaki sudut itu ada OR dan juga OS. Kenapa tadi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ibu jelasin Nah, ada dua ibu. ya, ada dua. Nah, kan kaki sudut itu sisinya ya. Kemarin kan kita belajar sisi. Nah, ini sisi, ini sisi. Jadi kayak sisi OR dan juga sisi OS. Ini sudutnya di sini. Titik sudutnya itu 0. Titik sudutnya itu 0 karena sudutnya itu berada di titik 0. 0. Oh, maaf salah. Ini di titik sudutnya itu O karena sudutnya berada di O. Lalu ada nama sudut. Nah, kalau kalian mau menulis nama sudut harus diberikan ini apa namanya simbol ini. Ini namanya simbol sudut. Ini diberi nama sudut ROS. Kenapa? Kenapa O-nya di tengah? Ada yang tahu? Nah, betul. Karena O-nya itu adalah titik sudut. Kalau misalkan titik sudutnya di R, jadinya bagaimana? Ada yang tahu? Titik sudutnya Iya betul. ORS. Jadi selalu ingat ya anak-anak. Kalau membuat nama sudut, sudutnya itu titik sudutnya itu yang di tengah. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, selanjutnya ada cara mengukur sudut. Nah, cara mengukur sudut. Ibu kan sekarang kami anak membawa busur atau membawa? Nah, ini yang namanya ya bagus Mbak Irma, Mbak Adida, ini namanya busur derajat. Jadi kalian bisa menggunakan busur derajat ini untuk mengukur sudut. Nanti Ibu ajarkan ya cara penggunaannya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis sudut. Sudut itu ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan juga sudut lurus dan juga sudut refleksi. Yang pertama itu adalah sudut siku-siku. Sudutnya itu besarnya 90 derajat. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, ini itu bisa digunakan untuk mengukur sudut. Cara mengukurnya yaitu adalah anak-anak bisa meletakkan busurnya di tengah. Kan ini ada titik tengahnya ya anak-anak. Kalian bisa menaruhnya di pertengahan sudutnya, terus kalian bisa melihat bahwa oh iya ini ternyata 90 derajat. Nah, di sini kan banyak itu apa namanya? Banyak garis-garisnya. Nah, kalian bisa mengikuti garis-garis tersebut menunjukkan angka berapa derajatnya. Nah, sudut siku-siku itu sudutnya besarnya 90 derajat. Siku-siku 90 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi kalau ditanya sudut siku-siku itu sudut yang seperti apa sih? Kalian bisa jawab sudutnya 90 derajat. Nah, selanjutnya itu ada sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut lancip itu sudutnya Kurang dari 90 derajat. Contohnya itu ada sudut 45 derajat dan juga sudut 60 derajat. Nah, Ibu mau tanya anak-anak siapa yang berani maju untuk mencoba mengukur benar nggak sih itu sudut 45 derajat? Siapa yang berani? Saya. Ya, sekarang aja ya. Nanti berani di season selanjutnya. Saya juga mau dulu. Dan silaturahmi gercep Jadi ditaruh tengah dulu ya Bu. Iya, ditaruh tengah. Iya, terus lalu Ukur dari kanan. iya, Ke atas. ya, apakah itu benar? Benar Bu kalau Kalau Mbak Adi sudah, Mbak Adi dulu. Kalau Mbak Adi sudah berani untuk maju, Mbak Adi dikasih apa ya? dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, silakan Mbak Adi jadi dulu. Makasih Bu. Nah, ada sudut tumpul. Itu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Tadi bisa ini contohnya ada sudut 120 derajat, ada sudut 180 derajat. Nah, coba anak-anak kasih Ibu contoh lagi selain sudut 120 derajat, 180 derajat, ada sudut apa lagi? Sudut tumpul. Coba di antara 90 derajat sama 180 derajat itu, iya Kak Ina? 160 derajat Ibu. 180 derajat, ada yang punya
Kalau ditanya sudut tumpul itu apa sih? Jawab. Sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Good job. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sudut refleksi. Nah, kita kan anak-anak cuma melihatnya 3 ya, sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku. Nah, ternyata itu ada sudut refleksi. Nah, sudut refleksi itu besarnya 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, contohnya ini ada sudut 225 derajat dan sudut 315 derajat. Nah, selanjutnya, nah, contoh sudut pada berbagai bangun datar, contohnya pada persegi. Persegi itu memiliki 4 sudut siku. Ada yang bisa menunjukkan sudut siku-sikunya mana saja? Itu Bu, yang di pojok-pojok Itu yang di pojok-pojok. Lalu ada segitiga sama sisi memiliki 3 sudut lancip. Lalu jajarannya memiliki 2 pasang sudut, yaitu apa saja? Sudut apa saja? Coba dilihat. siku sama lancip. Siku-siku sama lancip. Iya, betul. Nah, selanjutnya, nah, mari kita coba. Barang di bawah ini memiliki sudut apa saja ya? Kalau gunting sudut apa ya? Kalau pensil sudut apa ya? Lancip. Kalau surat cinta, siapa yang saya tulis surat cinta? Kalau surat cinta ini sudutnya sudut apa ya? Siku. Apakah ini benar? Kita coba lihat. Ternyata selanjutnya agar anak-anak lebih paham tentang apa itu sudut, tentang macam-macam sudut dan bagaimana sudut, itu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti kelompoknya dalam satu kelompok diisikan 3 orang. Kelompok 1 dibacakan ya, bukannya siapa saja. Kelompok 1 itu ada Najla, Anida, dan Nida. Kelompok 2 itu ada Ina, Hedi, dan juga Hani. Apakah masih dipahami? Bisa, Ibu. Nah, itu akan sebelum Ibu berikan LKPD, Ibu berikan LKPD ya. Ya, Ibu dilihat yang mana satu? Boleh, Ibu. Nah, ini itu. Yang pertama, di sini kalian akan memasangkan urutan sudut di bawah ini dengan menggunakan busur derajat. Kalian sudah bawa busur derajat? Dan sesuaikan dengan jawaban yang benar. Jadi itu sudutnya besarnya itu berapa derajat? Misalkan ini sudutnya 120 derajat, kalian bisa merasakan 120 derajat. Lalu ini terkait yang kedua, sudut pada bangun datar. Hubungkan bangun datar dengan jenis sudutnya. Nah, misalkan yang gambar pertama nih yang cantik, yang punya matanya indah, ini tuh disebut sudut apa? Misalkan contohnya yang mana ini tuh sudut lurus, bisa kalian tarik garis lurus bisa gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, jangan lupa memberikan nama anggota kelompok di depan LKPD. Nah, sudah dipahami? Sudah. Ibu. Baik, bisa mulai mengerjakan. Apakah 20 menit cukup? Baik, silakan mengerjakan ya anak-anak. Baik, jika ada ingin ditanyakan ataupun ada yang merasa kesusahan, bisa angkat tangan, nanti akan Ibu bantu. Kelasnya ini sudutnya apa? Ini sudut lurus. Ini sudut lurus. Lurus mana? Kalau yang ini sudah Saya masih mau sudah disangkat LKPD, apakah ada yang berani untuk maju mempresentasikan kelompok satu? Biasanya kelompok satu, silakan kelompok 1. Halo teman-teman, perkenalkan kita yang kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kita. Yang sama? Sama. Nah, terima kasih kelompok 1 sudah berani maju. Tidak siapa anak-anak? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Bu. Nah, untuk melatih agar kalian paham lagi tentang sudut-sudut
pelajaran membaca itu punya satu soal yang itu harap nanti anak-anak bisa mengerjakannya sendiri. Aku evaluasi sudah kalian bawa? Sudah. Nah, ini bisa membukanya. Nah, anak-anak sudah menyiapkan alat tulisnya? Ya, sudah. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan soal yang ibu berikan. Ibu harap dikerjakan sendiri. Nah, mana yang sedikit lancip? Yang A atau yang B atau yang C? Kerjakan sendiri ya. Sudah. Nah, karena kalian sudah mengerjakannya, saya kalian simpulkan. Ini evaluasi kalian sekarang. Tapi itu yang terima kasih. Nah, selanjutnya setelah ibu lihat dari jawaban kalian, alhamdulillah sepertinya anak sudah paham materi yang telah ibu sampaikan. Di pada pembelajaran hari ini kita belajar apa saja tadi? Sudut. Sudut itu ada apa saja? Siku, lancip, tumpul, refleksi, lutut. Ya, betul. Nah, ibu mau tanya, gimana perasaan kalian setelah mengetahui bahwa mengetahui informasi tentang sudut yang ada di sekitar kita? Oke, jadi nah bahwa hari ini kita belajar tentang sudut. Sudut itu ada 5, ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku, sudut refleksi, dan juga sudut lurus. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bertemu sudut-sudut tersebut. Contohnya tadi ada puting, mungkin bisa membuat sudut tumpul dan juga membuat sudut lancip. Ada juga jendela, jendela punya sudut yaitu sudut siku. Nah, baik, telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian serap dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin mengirim doa untuk pulang? Saya Bu. Ya, silakan. Kita siap ya, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Nah, baik, sekian dari ibu. Kalian nanti pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.